Olahraga. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, kami dari KONI DKI Jakarta siang ini kehadiran tamu para atlet tenis meja berikut didampingi oleh pelatih. Tonton terus ya, acara kami dan ikuti Instagram dan Twitter kami supaya KONI DKI setidak-tidaknya untuk masyarakat DKI bisa tahulah siapa sesungguhnya atlet tenis meja yang nanti kita ngobrol-ngobrol. Gitu ya pemirsa. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan ini Mas Gatot Subroto. Silakan sapa Mas Gatot. Hai pemirsa, apa kabar? Oke, atletnya ini Mas Bagus ya. Bagus, luar biasa. Anda terima kasih bisa datang di. Silakan disapa pemirsa kita di manapun berada. Oke, selanjutnya Rina. Rina Cynthia, luar biasa ya prestasi kamu, dapat perak, emas, perak dan perunggu tahun lalu PON 2016 ya? Iya, betul. Oke, silakan. Silakan diri kamu ke keras dong. Karena ditutup. Oh iya. Kita nggak boleh buka-buka ini, nggak boleh ini. Ini bukan aula, tapi tetap nggak boleh buka di sini. Oke ya, pemirsa sekalian, kita siang ini akan berdialog ya, bertemakan mengenai strategi tenis meja mempertahankan prestasi, merawat prestasi. Oke, saya mulai dulu dari Mas Gatot Subroto ini. Mas Gatot, kita santai saja, iseng aja ya. Sudah makan siang tapi kan? Udah Pak. Saya sudah, sama semua. Udah. Jadi nanti harus semangat juga kamu. Nah, Mas Gatot, belakangan ini kan marak dibicarakan soal PON tahun 2021. Ya. Kemudian sebenarnya tahun lalu ya, tahun 2020. Seperti obrolan kita di luar pengetahuan pemirsa ini tadi. Ini kan apa namanya, tenis meja salah satu cabur ya dari sekian cabur yang tidak dipertandingkan di PON Papua. Bagaimana Anda tetap mempertahankan prestasi DKI Jakarta yang menjadi juara umum pada PON 2016 Jawa Barat? Silakan Mas Gatot. Ya. Sejauh ini Pak, terkait tidak dipertandingkannya PON 2020 di Papua, kami tim tenis meja DKI tetap mengadakan latihan Pak. Di mana latihan ini kan kita tetap konsentrasi full. Di mana kita juga dibantu sama KONI, transportnya, fasilitasnya Pak. Jadi kita tetap latihan terus. Di ke depan, seandainya memang fix sudah tidak dipertandingkan, kita akan tayang 2024. Jadi kita nggak mau kendor lah. Artinya kita akan mempertahankan yang kita capai tahun 2016 di Jawa Barat waktu itu. Perolehannya 3 emas, 1 perak, 2 perunggu. Di mana kita menjadi juara umum pada cabang tenis meja. Selama 39 tahun, 2016 inilah puncaknya kita mendapat juara umum. Oh begitu ya? Iya. Luar biasa, 39 tahun. Kamu sudah lahir belum, Gus? Belum. Dewi Rina udah lahir? Belum. Oh, masih muda. Ya. Nah, 39 tahun, jauh banget. Itu masa-masa kejayaan DKI Jakarta ya, tenis mejanya. Ya, Siapa itu? Zaman senior-senior kami tuh ada almarhum Tony Maringgi, MP Wisan, dan Ibu Diana Wisan ya, juga di sektor putrinya. Jadi beliau-beliau itu dulunya memang macan-macan Jakarta Pak. Nah mungkin karena ada perkembangan, ada yang pindah-pindah, jadi DKI minim gitu loh untuk pembibitan. Dari tahun 2004 itu kita melakukan pembibitan Pak di klub-klub, di mana nanti ke depan PON-nya tuh kita bisa berbicara banyak lah. Selama ini kan kita cuma meraih terakhir 2004 tuh Jainuddin David Pak di ganda putra kita dapat emas, tapi nggak juara umum, yang juara umum Jawa Timur. Gitu ya. Oke. Enggak, memang agak sedikit legendaris ya Tony Maringgi ya.
saya bukan pemain tenis meja, tapi saya suka dan saya memang pernah dengar nama top lah itu Tony Maringgi itu atlet DKI Jakarta ya. Sehingga 39 tahun jaraknya terlalu jauh itu ya dengan sekarang ini ya. Dengan 2016 ya. Tapi sayang sekali 2021 DKI tidak bisa mempertontonkan bagaimana kehebatannya DKI gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Mas Gatot nih yang bisa jawab atau yang lain juga bisa nambahin. Berapa sih sebenarnya atlet tenis meja DKI sehingga Anda optimis tahun 2024 masih bagus prestasinya? Apa ada pengkaderan gitu? Kaderisasi istilahnya ya. Regenerasi ya? Regenerasinya. Nah, Jadi kebetulan Pak, di kami untuk saat ini ada 10 atlet, di mana atletnya ini masih golong muda Pak ya. 10 ya? 10. Nah, ini atlet-atletnya masih untuk di tenis meja tuh umurnya masih tergolong muda. Berapa Kita umurnya? ada yang 20, ada yang 18. Nah, Saat ini ya. Jadi kita siapkan atlet-atlet ini untuk ke depan tuh 2024 dia jadi top performanya mereka Pak. oh gitu ya. Tuh. Dan kita melihat peta kekuatan Pak, itu utama. Kita lihat musuhnya ini siapa aja. Kita harus hitung juga, nggak sekedar oh saya ada bibit langsung pasti nih, kan kita harus lihat kekuatan lawan, kan mereka latihan juga, mempersiapkan juga. Contoh kayak Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. 3 provinsi ini memang mereka fokus sekali untuk di cabang olahraga tenis meja. Gitu ya. Nah, tapi untuk di sektor putri kita masih di atas dari Masih mereka unggul Pak. ya. Ya. Jadi 10 itu putra dan putri. 5 putra 5 putri. Oke. 5 putra, 5 putri. Ya. Baik tunggal, ganda campuran Ya. dan ganda Beregu. putri. Nah, beregu, Ganda beregu ya? beregu, ganda putri, tunggal putri, mix double Pak. Oh mix double. Mix double. Mix double itu campuran. Campuran ya. Campur. Oh, oke. Supaya nggak bosen saja ke Mas Gatot, ke Bagus saja. Nanti saya balik lagi, Mas Gatot ya. Sebelum nanti saya tanya lagi. Bagus, kamu waktu PON 2016 gimana prestasimu, Gus? Di PON 2016 Bagus dapat 2 perunggu. 2 perunggu. 2 perunggu dari beregu putra sama ganda campuran. Beregu. Oh gitu. Ya. Umur berapa kamu sekarang? Sekarang umur 22. 22. Berarti Mas Gatot dia masih bisa untuk 2024. Masih Pak. Masih bisa ya. Masih 24 bisa. masih. Nah, dia menjadi salah satu atlet andalan kita, DKI. Termasuk masih masuk andalan DKI. Nah, oke. Saya balik lagi ke Anda sekarang. Nah, tadi kan rentang usia mereka adalah 18, 20, bahkan Bagus 22. Ya. Top perform seorang atlet untuk tenis meja Anda sekitar 24, 25, mungkin dia 25, 26 nanti ya. Apa memang begitu ya? Bukannya 20-an gitu orang main tenis meja itu? Dilihat dari ininya Pak, apa namanya, negara. Maksudnya kalau di China juara dunia itu 20. 21 itu jadi juara dunia di China. Nah, kalau di Indonesia ini bisa sampai 30 Pak, itu masih bisa. Contohnya ada yang Ion Mardiono itu dia dua kali juara PON, dan terakhir tuh dia juara tuh umur 31 atau 32. Masih juara PON tunggal di Riau waktu itu. Atlet mana itu? Dia pindah-pindah Pak, kemarin terakhir Jawa Barat. Oh, Terakhir Jawa Barat. terakhir Jawa Barat. Iya. Nggak jelas nih. Artinya untuk tenis meja ini untuk umur dia masih bisa bertahan sampai 35 Pak. Untuk itu ya? Ya. Untuk nasional Untuk ya? nasional, kita untuk nasional bicaranya untuk PON Pak. Untuk PON ya. Oke. Agak sedikit jauh ini, agak sedikit jauh. Kalau PON kan ada, ini kan di pertandingan Olimpiade kan? Ya. Tenis meja ini? Ya. Nggak usah jauh ke Olimpiade. Bagaimana dengan SEA Games atau nanti SEA Games 2021 kan? Ya. DKI ada nggak atlet yang disasar oleh
PB ya? PB ya? Ya. PB PT MSI. Betul. Oke, gimana itu? Jadi setiap ada untuk mempersiapkan ke SEA Games, biasanya PB itu melihat dari kejuaraan kayak terakhir tuh kejurnas, prapon atau pon Pak. Di mana yang ranking 1, 2, 3, 4 tuh dia akan rekrut. Ya, otomatis kalau dilihat dari yang ada, DKI itu masuk Pak, atlet-atletnya untuk nominasi lah untuk ke SEA Games gitu loh. Nanti dikumpulin, diseleksi yang terbaik, dikirim latih di luar negeri, China atau ke Eropa, kan bisa dikirim ke SEA Games gitu loh. Oh memang ada pandemi. Tapi SEA Games ya ini terlalu ini ya. SEA Games di Singapura atau Filipina ya. DKI ada nggak atlet yang kita dipanggil oleh PB untuk memperkuat tim nasional? Untuk saat ini Pak, belum Pak, belum ada. Belum ada pemanggilan untuk tim. Tapi kita ada pemanggilan yang ada seleksi di Qatar itu untuk Olimpiade Pak. Ada satu nama kita dari DKI di PES itu masuk Pak. Dari DKI. Oke, saya ingin ke Rina. Rin, apa prestasimu kemarin PON di Jawa Barat, Rin? Saya dapat 1 emas dari bergu putri, terus perak dari ganda putri, dan perunggu dari ganda campuran. Kebetulan untuk ganda putri kita all final. Wow, DKI. All final DKI ya. Berarti kamu dapat bonus banyak dong. Alhamdulillah. Nanti cerita sama saya berdua saja, kamu dapat berapa, bagi-bagi. Kamu bisa mencapai prestasi yang menurut saya luar biasa itu, sehingga bisa menyumbangkan 3 emas ya untuk tim DKI, sehingga DKI bisa menjadi juara umum. Gimana kamu bisa mempertahankan prestasi seperti itu, Rina? Yang pasti terutama saya mengandalkan Allah. Jadi sebelum latihan pasti berdoa dulu. Lalu latihan rutin, fisik juga rutin. Semua itu dilakukan dengan disiplin gitu Pak. Apa latihan fisik kamu yang kamu lakukan? Seperti contohnya lari di track atau fitness kayak gitu. Track ini track apa? Track di lapangan sepak bola itu kah atau track di mana itu? Ya, lapangan atletik. Oh. Rutin ya nih? Rutin. Oh. Sampai sekarang Rina biarpun di dalam masa pandemi ini tetap laporan lagi latihan fisik Pak, dia lari ada. Semuanya karena ada reportnya. Mas Gatot, Anda mempersiapkan para atlet dalam rangka mempertahankan prestasi, merawat prestasi ini ya. Seperti apa untuk secara selain apa? Anda pelatih teknis ya? Teknik ya. Fisik juga gimana itu? Anda melihatnya? Fisik saya berkoordinasi dengan SC ya, Mbak Raya, bagaimana untuk merawat mereka supaya kondisinya tetap, stamina-nya tetap terjaga. Biarpun mereka pada saat ini latihannya kan di rumah Pak, dan di klub aja, karena belum bisa kumpul kan ditutup. Utamanya atlet itu disiplin Pak. Apa disiplinnya itu dalam bentuk apa? Ya, disiplin. 1, istirahatnya Pak. Kalau tidur malamnya nggak baik, dia bagaimana bisa bangun pagi untuk latihan fisik. Ya. 2, fisik. Ya, kan ini secara virtual kan latihannya. Dia cuma lapor saya. Kan dia harus jujur. Disiplin tuh, kalau saya jadi diri sendiri Pak, untuk diri sendiri nih. Itu kan bentuk dari kedisiplinan secara ini dan mental Pak. Iya. Kan bisa aja bohong-bohong, saya latihan ini, tapi nanti hasilnya kelihatan di pertandingan. Oke, sip. Bagus. Kamu kalau latihan fisik seperti apa kamu, Gus? Selain teknis. Latihan fisiknya sit up, back up, terus yang pasti lari Om. Lari. Kayak Rina juga lari Iya. di jogging track itu. Jogging track. Mereka ini dalam pantauan strength condition nggak? SC nggak? Tim SC nggak?
Ya, Mas ada Gatot? laporan juga dengan SC-nya Pak. SC-nya kan dikarenakan kan ini virtual Pak ya, Iya. masih nggak bisa bertemu kan. Hmm. Jadi laporannya ini udah latihan fisik hari Minggu ini berapa kali, Minggu berapa kali, latihannya hari apa aja. Itu laporan Pak, misalnya lari jauh, Dikasih program. Iya, kasih iya. ada programnya. Ini kan sepertinya naga-naganya 99,9% tenis meja tidak dipertandingkan ya. Apakah memang perlu latihan? Padahal 2024 kan masih jauh, Mas. Gimana Nah, tuh? Kita kan tidak melihat targetnya utama memang PON Pak 2024, tapi di sela-sela ya untuk ke 2024 kan banyak pertandingan Pak. Jangan kita ngelihat di PON aja, tapi kan Iya. ada kejurnas, ada mungkin nanti ada prakualifikasi atau open turnamen yang dimana kita butuh persiapan Pak. Iya. Jangan kalau tiba-tiba kita latihan akan ketinggalan sekali Pak nanti. Oh gitu ya. Jadi tetap harus siap berlatih terus ya. Tetap. Iya. Ya memang saya pernah lihat beberapa cabur meskipun tidak dipertandingkan ya di PON Papua ini mereka rajin berlatih memang. Tapi ini nggak tahu tolak ukurnya seperti apa atau parameternya gimana ini mereka ini gitu loh. Pemirsa, setelah kita berdialog dengan Mas Gatot Subroto dan Bagus dan Rina, dua atlet andalan DKI, mereka ini adalah salah satu di antara yang menjadi atlet andalan DKI Jakarta. Yang sesungguhnya tadinya dipersiapkan untuk PON Papua, tapi lantaran tidak dipertandingkan maka mereka tetap berlatih. Jangan lupa pemirsa ya, tonton kami atau ikuti melalui Instagram KONI DKI Jakarta, kemudian Twitter. Tolong diikuti supaya tetap berjaya DKI Jakarta. Bagaimana cita-cita yaitu kami akan merebut kembali supremasi juara umum pada PON Papua yang mendatang. Begitu. Rina, berapa sih umur sekarang ini? 21. Oh, 21. Berarti nanti masih punya waktu panjang ya? Ya. Oke. Rin, kamu sejak kapan mulai berlatih tepok-tepok bola ini di meja ini? Sejak saya kelas 2 SD itu. Wah, Ya. mana bisa kamu kecil-kecil gitu gini? Hah? Bohong gak nih? Enggak Pak, jadi waktu itu kebetulan kakek saya juga dulu pemain. Oh, kakekmu. Ya, Siapa? udah almarhum sih Pak. Oh, nggak apa-apa disebut. Tadi Tony Maringi, siapa tahu di sini ada beliau ini tahu. Kenal siapa? Nat Kusnadi. Hah? Nat Kusnadi. Oh, Ya, legendaris ya. Mas Gatot pernah dengar? Itu mungkin zamannya kan memang lebih senior dari tadi Pak almarhum Tony Maringgi ya. Oh, Mungkin iya. dia pemain juga. Oh Pemain gitu juga. ya, Iya. pemain itu. Iya. Sehingga kamu kan katanya kelas 2 SD, gimana caranya bisa berlatih pingpong? ya, Pingpong ya? ya. Jadi awalnya Tenis meja alias pingpong. Oke. Jadi awalnya saya ngelihat kakak main, terus ditawarin mau nggak ikut pingpong latihan. Terus saya boleh dicoba. Akhirnya ke bawah, tiap latihan dibawa, terus coba-coba dan dari situ terus diasah, terus dilatih dan sampai Dari sekarang. kecil itu, dari Iya. umur mungkin 9 tahun kali ya, 8 atau 9 tahun berarti itu ya. Iya. Kamu main itu. Iya. Terus itu nggak ada putus sampai sekarang. Ya betul. Waduh, udah habis berapa bet itu kamu? Banyak itu Pak. Gus, kamu? Kalau bagus mulai latihan pingpong dari kelas 2 SD juga. Wah, luar biasa. Saya kelas 2 SMP. Nah ini ada dari titipan pertanyaan ini dari pemirsa ini. Rina dulu deh. Harapan pada olahraga tenis meja ini ke depan bagaimana ini, Rin? Harapannya semoga semakin membaik lah Pak. Gitu. Ya, Seperti apa baiknya itu? seperti
ya sederhana aja. PON ada untuk tenis meja sendiri. Gitu. Jadi selalu ada event-event ya, multi Ya, event ya, betul. nasional sehingga Ya. tidak-tidaknya kamu bisa terlibat dalam event itu Ya, ya. betul. Pernah memperkuat tim nasional nggak? Pernah, Pak. Tim Indonesia merah Iya. putih. Pernah. Di mana itu? Terakhir Asian Games. Oh, Asian Games Iya. di Jakarta. Ya. Oh, ini luar biasa di depan saya ini atlet top ini Asian Games. Lawan mana kamu? Waktu perorangan saya terakhir ketemu lawan Korea Selatan. Oh ya, Ya. waktu babak. 32 besar. Oh ya. Ya. Bagaimana prestasinya waktu itu sama Korea Selatan? Kalah sih, Pak. Kalah ya? Gak apa-apa, yang penting udah coba kamu lawan. Ya kan? Asal dia nggak bawa bom kan, yang penting kan main bola kan. Nah, Gus, kamu gimana ini tenis meja ini? Setelah itu kamu selesai kah atau masih ingin terus? Harapanmu gimana ini tentang tenis meja ini? Depan bagus untuk tenis meja, semoga pengurusannya membaik. Hah? Semoga pengurusannya membaik. Pengurus? Pengurusnya. Oh, berarti nggak ada yang nggak baik ini. Gimana? Kamu kok melihat kondisi kayak apa? Bicara kayak gitu, apa ada indikasi kurang bagus, kurang baik? Maksudnya pengurus tenis meja dari kayak PB, PTMSI kan apa Memperjuangkan di PON. iya apa lagi berjuang di PON ini loh Pak. Karena tenis meja dicoret, Oh, semoga kedepannya PB, Iya. PT MSI ya, semakin baik memperjuangkan. hmm. Sudah divonis tidak dipertandingkan bagaimana? Ada lagi nggak yang tidak baik PB ini? Yang kamu lihat? Kurang tahu saya. Jangan gitu, kamu pasti tahu. Kalau gitu saya tanya ke Mas Gatot aja. Mas, Ya, siap. saya pernah dengar selentingan dan pelaku-pelakunya juga pernah saya ngobrol gitu lah, Mas. Bahwa memang sebenarnya bagus ini tahu sebenarnya bahwa PTMS ini dulu ada dualisme. Ya, Agak sedikit melenceng, nggak apa-apa Oke. soal ini. Karena itu kan terkait dengan prestasi. ya. Itu bagaimana itu soal dualisme ini? Kalau menurut saya dualisme ini gimana Pak ya? Saya juga ada yang PB, ada PP. Tapi kan kita melihat rujukan tuh dari sahnya itu kan KONI Pak. Kita di bawah KONI. Setiap cabang olahraga tuh KONI Pak. Dan kita kan atlet juga saat ini kita ada di bawah naungan KONI. Dimana yang istilahnya biaya kita ini kan yang bertanggung jawab kan KONI. Kita latihan KONI, Praspon ada KONI. Kita latihan KONI dari KONI. Ya kita rujuknya di situ Pak. Gitu ya. Iya, artinya tidak melenceng. Harapan ke depan untuk tenis meja, kalau saya lihat gejala di pertandingannya kan karena tuan rumah Pak. Tuan rumahnya ini tidak mau mempertandingkan cabur 10 cabur inilah. Kita bicara 10 cabur termasuk tenis meja. Iya, iya. Kalau bicara sarana prasarana, oh gampang sekali kalau tenis meja Pak. Kalau bicara yang ini nggak sulit ya, satu. Kedua ya kalau bisa ke depan ini kan cabang olimpik Pak, cabur olahraga olimpik kan tetap harus ada Pak. Ke depan saya berharap di 2024 jangan ada yang jadi korban lah atlet-atlet 10 caburnya lagi. Harapannya 10 cabur ini termasuk tenis meja diadakan lagi di Aceh dan di Medan Pak ya, rencananya ya. Iya, iya. Ya. Jadi jangan ada lagi lah harapan ke depan saya jangan ada lagi olahraga yang tidak dipertandingkan. Kan ajang prestasinya atlet-atlet muda kan. Berangkat dari sini kan akan ada SEA Games, nanti ada Asian Games kan berangkatnya dari PON Pak. Dilihatnya tuh supermasi atlet Indonesia kan dari PON dulu. Dia ada prestasi SEA Games. SEA Games di ini lagi Asian Games sampai ke Olimpiade kan tertingginya. Iya, iya. DKI ini ada berapa klub yang dari 10 atlet tadi yang Anda punya? Itu dari berapa klub itu, Mas? Ada dari 3 klub Pak. Oh, 3 klub itu satunya lagi dia sendiri ya. Yang di PES itu sendiri, yang klubnya ini kan Belia Pak. Belia itu termasuk pemasok pemain 70% Pak.
Oh gitu. Ya, sisanya kan ada dari K18. Itu dari ada kebagi dari Indosemen. Gitu loh. Jadi yang ini 3 klub ini. Oke. Rin, kamu dari klub mana, Rin? Saya dari Belia. Belia. Ya. Belia. Beelya. Oh. Punya perorangan kah atau perusahaan ini? Yayasan. Yayasan gitu, Pak. Oh ya, Ya. Yang di mana? Ciledug. Ciledug. Oh di situ. Ya. Oh kamu dari sana? Iya. Dari dulu memang dari klub itu? Iya, betul. Kamu orang Ciledug? Bukan. Kok milihnya di sana kamu? Karena emang dari dulu pernah dipanggil buat masuk ke Belia, terus diseleksi, akhirnya masuk Oh masuk. waktu tahun 2010. Oh. Ya. Dapat kesejahteraan kamu dari klub itu? Alhamdulillah dapet. Dari yayasan itu Iya. ya? Yayasan anak yatim piatu jangan-jangan itu? Bukan, Pak. Jadi Yayasan Belia ini Pak, dia baik Pak untuk pembibitannya ya, di mana mereka direkrut masih muda sekali. Belia ini ngirim 2 tahun ke China Pak. Jadi atlet-atletnya ini ada apa namanya yang pemandu bakatnya itu dari China ngelihat oh ini bakal bagus. Kirim ke Cina 5 orang, 6 orang, 2 tahun. Oh, Hasilnya, ya. ini kamu pernah di sana dong ini? Oh, Rina sama bagus. namanya aja Pak Indonesia mungkin logatnya udah logat Beijing mungkin ke China. gitu kan? 2 tahun di sana main timbang dan sekolah juga, sekolah belajar bahasa dan baca. Nah makanya kita bisa prestasinya dari yang tadi saya bilang 2004 terus ke 2016 signifikan. Pak. Memang kiblatnya di Cina ya? Ya. Saja ya. Untuk tenis meja ya, Meja Indonesia. China. Bukan Eropa Timur. Eropa itu Jerman termasuk. Tapi untuk tetap China Pak. Cina ya? Cina dan yang maju tuh sekarang Jepang. Oh Jepang. China dan Jepang. Gus, kamu dari klub mana Pak Gus? Sama kayak Rina dari Belia. Oh. Oh gitu. Iya. Berangkat juga ke Cina juga kamu? Iya, sempat sama Rina juga di Cina 2 tahun. 2 tahun. Dia bagus gara-gara dua-dua hebat ini jangan-jangan makanannya ini kaki 4 ini. Eh? Iya bohong ini. Oke ya, tapi alhamdulillah ya. Ya. Setidaknya DKI 2 orang ini paling tidak ya Ya. sudah bisa berangkat ke latihan di luar negeri. Ya. Berangkatkan oleh Yayasan Belia tadi itu Ya. ya. Luar biasa ya. Ya. Dan bisa memberikan kesejahteraan kepada atlet DKI ya. Ya. Oke. Kita ini sudah berapa lama ini? Ini mana floor director ini? Eh? Sudah habis ini. Gak terasa kita ngomong-ngomong tenis meja ini. Oke lah, untuk penyemangat saja ya. Meskipun tenis meja tidak dipertandingkan di PON Papua, jangan kecil hati. Insya Allah 2024 kita bertarung di sana. Amin. Kemudian ada kejurnas atau tadi open tadi kejuaraan-kejuaraan terbuka kita ikut baik di nasional maupun internasional ya, setidaknya di negara tetangga. Oke, ini sudah kita diingatkan oleh floor director untuk berteriak sekencang-kencangnya tentang yel-yel itu ya. Ya. Oke, saya pimpin teriakan ini. Jakarta, apa namanya, salam olahraga Jakarta dan PON Papua. Oke ya? Ayo kita mulai. Salam olahraga. Jakarta, PON Papua. Mantap. Oke, terima kasih pemirsa. Sudah selesai obrolan saya dengan para atlet tenis meja DKI Jakarta ini ya. Mereka ternyata saya tidak tahu kalau ini atlet-atlet yang top, luar biasa dan telah menorehkan setidaknya meskipun bukan tinta emas paling tidak pernah menjadi atlet nasional ketika Asian Games tahun 2018 di Jakarta. Begitu saya pikir selesai sudah acara kita siang ini. Terima kasih atas atensi Anda. Dari saya Hairul Aminuddin,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Oke ya. Kita foto bersama.